Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Oh ya, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Padeli. Ini adalah video perdana saya. Buat teman-teman yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan tombol like. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, silakan kalian share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk aktifin lonceng notifikasinya, karena saya akan update film-film menarik yang wajib kalian tonton. Di video perdana ini, saya akan mereview sebuah film yang berjudul Zombie Tidal Wave. Film ini rilis pada tanggal 17 Agustus 2019 yang disutradarai oleh Anthony dan dibintangi oleh Ian, Eric, Shelton, Kere, dan Tatum. Film ini bergenre horor komedi yang berdurasi 86 menit. Gak usah nunggu lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Selamat menonton, selamat menyaksikan. Diperlihatkan ada sebuah kapal kecil yang sedang terbakar karena petasan, dan ada seseorang yang memadamkan api itu. Dia adalah Hunter Shaw. Hunter sebagai polisi penjaga laut di sana. Dan ini adalah Blaine. Blaine membawa satu temannya dan satu pacarnya. Mereka sedang berlibur dan melihat keindahan laut. Ini adalah temannya Hunter yang bernama Ray, dan yang di sebelahnya adalah Jada. Jada adalah keponakan Ray, jadi Ray itu adalah pamannya Jada. Ray menyita semua petasan yang dibawa Blaine agar Blaine tidak menghidupkan petasan itu lagi karena akan bahaya bagi mereka. Hunter memberikan sedikit uang kepada orang yang punya kapal untuk memperbaiki kapalnya yang rusak akibat terbakar tadi. Scene berpindah ketika mereka sedang memancing. Salah satu pancingnya Ray terasa ditarik oleh ikan. Tarikannya pun terasa sangat kuat. Ketika Ray tarik, tidak ada apa-apa. Yang muncul bukan ikan, tapi mayat manusia yang sudah membiru. Mereka pun kaget. Setelah itu, mereka membawanya naik ke atas kapal. Mereka kira itu adalah mayat yang terbakar di dermaga dan dibuang ke air. Ketika Jada menunjukkan layar HP-nya kepada Ray dan Hunter, mereka melihat ada cahaya terang berwarna biru di dalam air. Mereka mengira mayat itu berasal dari sana. Hunter segera melaporkan kejadian aneh itu ke pihak berwenang. Setelah itu, mereka pun pergi ke dalam kapal. Ray menutup mayat dengan kain putih, lalu meninggalkannya. Agak lama kemudian, Jada pergi ke belakang kapal sendirian. Ketika dia melihat ke mayat, mayat itu udah gak ada. Jada memanggil pamannya. Ketika berbalik, si mayat udah ada di belakangnya. Jada pun digigit. Ternyata itu bukan mayat, tapi zombie. Jada digigit di leher dan darahnya keluar banyak banget. Teriakan Jada terdengar oleh pamannya dan Hunter. Mereka pun mendatangi Jada. Bukannya melawan si zombie, pamannya malah takut dan dia malah mundur alon-alon. Pamannya hanya ngomong-ngomong terus dan itu gak ada hasil sama sekali. Karena itu zombie bukan manusia. Zombie mana mau mendengarkan ocehan Ray. Hunter datang dan dia menyuruh Jada tetap di sini. Hunter mengikuti pamannya. Pamannya Jada masih mengoceh kagak jelas. Hunter mengeluarkan pedangnya untuk melawan zombie. Lehernya pun dicekik oleh Hunter. Hunter menyuruh Ray untuk melihat Jada dan dia menusuk zombie dengan pedangnya sampai berkali-kali. Hunter mengira bahwa zombie itu udah mati. Dia pun pergi untuk melihat keadaan Jada dan Ray. Setelah sampai di sana, pamannya Jada bilang kepada Hunter, "Apa kau membunuhnya?" Hunter jawab, "Kurasa begitu." Ternyata si zombie belum mati dan dia masih hidup dan ada di belakang mereka. Zombie masih mau menyerang mereka lagi. Terlihat pedang Hunter pun masih ada di tubuhnya. Hunter memojokkannya di pinggir kapal. Dia mencabut pedangnya dan melemparkan zombie ke laut.
Bye-bye. Bukannya tenggelam, si zombie malah bisa berenang dong. Ray bilang kepada zombie, jangan pernah kembali lagi. Namanya juga zombie, pasti kagak ngerti. Aduh, ada-ada aja Bang Ray. Jada memanggil Ray. Sepertinya Jada udah gak kuat tuh. Pamannya sedih. Dia bilang apakah ini mimpi? Ternyata enggak. Pamannya terus memberikan semangat kepada Jada. Mereka pun meminta bantuan. Please. Ini Tani. Tani sangat pandai dalam bermain biliar. Dan ini adalah Samantha, sahabatnya Tani. Di depannya adalah ibunya Samantha yang bernama Kenzie. Ibunya adalah seorang dokter yang akan merawat Jada nanti. Lagi asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba ada yang nelpon ibunya Manta. Ternyata yang nelpon adalah Hunter. Hunter mengabari bahwa keponakannya Ray terluka parah. Kenzie pun langsung ke rumah sakit untuk merawat Jada. Ini Ran, pacarnya Tani. Ran mendapatkan pelukan dan ciuman dari Tani karena ia tampil sangat bagus. Dan ini Dek, dia adalah penyanyi. Dek ini sepertinya menyukai Manta, tapi dia malu-malu kucing gitu. Scene berpindah, Hunter dan temannya yang bernama Anoki. Anoki ini adalah ayahnya Tani, sekaligus teman Hunter dalam misi memberantas zombie. Mereka sedang menyelidiki di dasar laut menggunakan kamera yang terhubung di handphone. Di dalam air terlihat ada bangkai kapal dan cahaya yang berwarna biru keluar dari dalam bangkai kapal. Mereka mendekati sumber cahaya. Betapa kagetnya mereka bahwa ada seseorang di dalam sana. Ketika Hunter bilang bahwa itu adalah zombie, Anoki gak percaya. Dia pun tertawa setelah mendengar perkataan Hunter. Setelah melihat ke air, udah banyak zombie-zombie yang mau menghampiri kapal mereka. Barulah Anoki percaya bahwa itu adalah zombie dan dia ngasih tahu Pok bahwa ada semacam wabah di lapas pantai dan wajib dievakuasi semua orang yang berada di pinggir pantai. Di pinggir pantai, orang-orang gak ada yang mau mendengarkan. Tiba-tiba alarm berbunyi dan air laut pun mulai naik. Ini bukan tsunami biasa, tsunami kali ini berbeda. Dan ini adalah tsunami zombie, di mana di dalam air banyak sekali para zombie. Mom's gonna have a busy shift. Your dad too. So I guess we're not getting tacos. Mereka dikejar tsunami zombie. Hunter mengambil keputusan bahwa mereka akan menaiki ombaknya. Anoki gak setuju, tapi Hunter tetap ingin menaiki ombak itu karena itu adalah jalan satu-satunya untuk selamat. You know you're crazy, right? Hang on. Orang-orang berlarian menuju daratan yang tinggi. Di rumah sakit, anjir ayam. Di rumah sakit, Ray yang sedang menjaga Jada, ia melihat tsunami dari kaca. Zombie tsunami.
Kapal Hunter semakin dekat dengan air sehingga mereka memutuskan untuk masuk ke dalam kapal. Air laut pun mulai membanjirin kota, orang-orang berlarian, tapi udah terlambat karena air udah sangat dekat. Setelah tsunami hilang, terlihat semuanya udah banyak yang hancur, dan para zombie pun udah pada bangun dan berada di pesisir pantai. Ternyata Hunter dan Oniki selamat dari maut. Di sekeliling mereka ada banyak para zombie. Terlihat ada Blaine dan pacarnya yang juga selamat dari tsunami. Pacarnya menghampiri Blaine dan dia bilang bahwa temannya Shaun udah mati pada saat terjadi tsunami. Mereka tinggal berdua dan berciuman. Di sana Blaine bilang, "Yang penting kita selamat sayang." Pacarnya gak terima ketika Blaine bilang begitu. Lalu pacarnya pun pergi. Dari sana kita udah tahu bahwa sifat Blaine itu egois, hanya mementingkan diri sendiri. Scene berpindah. Di pesisir pantai udah banyak orang-orang yang ingin membangunkan orang, tapi itu bukan manusia. Yang mereka bangunkan melainkan itu zombie. Aduh, emang nyari mati itu orang, bukannya lari. Di pantai terlihat para zombie muncul. Hunter dan Oniki datang. Oniki meneriaki mereka untuk menjauh, dan mereka bilang orang ini terluka, mereka butuh bantuan. Zombie-zombie pun mulai bangun dan langsung menggigit orang-orang yang mau nolongin tadi. Ya ampun, niat mau nolong malah mati sia-sia. Anoki pun diserang oleh salah satu zombie, tapi dia ditolong oleh Hunter. Zombie-zombie mulai banyak yang naik dari laut menuju daratan. Para manusia yang udah jadi zombie tadi, mereka masuk ke kota dan membuat Tani dan teman-temannya lari dari sana. Things get up here. We've got to get away from this place. Come on. Yeah. Di pantai, Hanoki dan Hunter menyelamatkan manusia dari serangan para zombie. Hunter menghidupkan mesin perahu dan membunuh para zombie dengan mesin itu. Mereka pun selamat. Para manusia pun disuruh Hunter lari untuk menyelamatkan diri. Tidak lupa, mereka mengucapkan terima kasih kepada Hunter. Di rumah sakit, Jada mulai sadar dan dia bilang kepada pamannya bahwa ia merasa kedinginan dan juga sangat lapar. Pamannya senang ketika Jada bangun. Setelah itu, Jada gak sadarkan diri dan alatnya pun gak berfungsi, menunjukkan bahwa si Jada udah tewas. Tapi kini Jada bangun dan berubah menjadi zombie. Dia menyerang pamannya, Ray. Para perawat rumah sakit mendengar teriakan Ray. Tiba-tiba ia datang ke ruangan Jada. Jada melihatnya. Dia langsung menyerang si perawat itu. Perawat itu pun jadi santapan perdana kayak video aku. Si perawat pun tewas. Pamannya Ray lari ketakutan. Di pantai, Anoki dan Hunter masih berperang melawan zombie. Manusia yang digigit zombie tadi kini udah pada bangun dan mereka semua berubah menjadi zombie. Pasukan zombie semakin banyak. Hunter dan Anoki pun memutuskan untuk lari ke mobil. Sesampainya di mobil, Hunter kaget. Dia pikir di belakangnya ada zombie. Mereka mau menyerangnya, ternyata bukan. Itu adalah Blaine dan pacarnya yang lagi ngumpet. Blaine minta dihantar ke hotel. Hunter melarangnya karena di sana udah banyak para zombie. Mereka pun pergi dari sana. Di rumah sakit udah sepi banget.
Kenzie sang dokter kebingungan karena gak ada orang lagi di sana. Kenzie melihat darah di lantai. Dia pun mengikuti jejak dari darah itu. Dia kaget bahwa perawat dan pasien di sana udah tewas dimakan oleh zombie jada. Kenzie pun lari, dia dikejar jada. Kenzie tiba-tiba ditarik ke dalam ruangan oleh seseorang. Ternyata itu Ray, pamannya jada yang lagi ngumpet. Si Ray pun dapat pelukan dari sang dokter. Hunter sudah sampai di kantornya. Mereka disambut sama temannya yang juga polisi. Di sana, mereka langsung masuk ke dalam kantor. Begitu juga dengan Blaine dan pacarnya. Di jalan, Hunter lihat bahwa udah banyak banget orang-orang yang menjadi zombie. Mereka pun segera masuk ke dalam kantor. Ketika Blaine dan pacarnya mau naik tangga, mereka dihadang dari depan dan belakang oleh zombie. Si Blaine yang egois, dia mendorong pacarnya hingga jatuh dan pacarnya pun jadi santapan para zombie. Emang gak ada akhlak si Blaine, anjir. Lanjut. Di rumah sakit, korban gigitan zombie jada udah pada bangun dan mereka membantu jada mendorong pintu agar terbuka. Ray dan Kenzie udah menahan pintu pakai 2 kursi, tapi zombie tetap bisa mendorongnya karena mereka jumlahnya lebih banyak. Ray dan Kenzie pun gak kuat menahan pintu. Mereka pun memutuskan untuk lari menuju teras agar selamat. Tapi zombie jada dan zombie lainnya mengikutinya menuju teras. Pacarnya Blaine udah gak bernafas tuh. Hunter marah sama Blaine karena dia telah membuat pacarnya tewas dimakan zombie. Blaine bilang bahwa ini saatnya mementingkan diri sendiri. Padahal pacarnya pernah menyelamatkannya. Emang bener-bener gak ada akhlak nih anak. It takes to survive. Di saat Hunter dan Aniki menahan pintu, Blaine malah mengambil pistol dari celana Pog dan menodongkan senjatanya kepada mereka. Emang bener-bener gak ada akhlak. Geram aing liatnya. Ternyata Blaine meminta senjata yang lebih besar itu. Tapi untuk mendapatkan senjata itu harus membutuhkan kunci untuk membuka ruangan itu. Ketika Hunter memberi aba-aba kepada Pog untuk menembak Blaine, senjata Pog bunyi dan itu membuat Blaine menembak Pog lebih dulu hingga Pog pun tewas. Ketika Blaine mau mengambil senjata, Hunter memukul kepala Blaine hingga ia pingsan. Mamam tuh. Temannya pun si Pog tewas. Scene berpindah. Tani, Samantha, Ran, dan Dek mereka mau lari dari tempat itu, tapi mereka ketahuan oleh zombie. Ran pacarnya Tani pun hampir digigit zombie. Untung ada Duck yang nolongin. Duck memukul zombie pakai gitarnya hingga zombie itu jatuh. Mereka pun lari dari sana. Duck tiba-tiba terjatuh dan kakinya pun kesleo. Duck kesulitan untuk jalan. Mereka masuk ke dalam pasar. Di dalam pasar udah banyak zombie. Mereka sangat berhati-hati saat melangkah. Tiba-tiba Ran pacarnya Tani tertangkap oleh zombie. Tani mau nolongin, tapi zombie lainnya datang. Ran pun tewas dimakan zombie.